you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratun Aini. Saya Sari Wahyuni. Dan saya Nurul Elisa Fitri. Di sini kami dari kelas 10D ingin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia kami yang berjudul Program Penggunaan Komputer di Pondok Pesantren Nasahatul Tulab. Nah, yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pertama-tama kata pengantar. Yang pertama-tama saya akan membacakan kata pengantar. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Akbar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya Islam dan iman. Tujuan menulis makalah ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk lebih mengkaji dan lebih memperdalam pengetahuan kita dari mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam pembahasan di dalam makalah ini sendiri. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa apa yang kami sajikan ke dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran daripada pembaca yang budiman sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Jikalau ada makalah ini terdapat kebenaran, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya atau di dalamnya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, itu karena kekurangan kami dan keterbatasan kami sebagai manusia. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu suksesnya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, daftar isi. Yang pertama ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, A. latar belakang, B. rumusan masalah, dan C. tujuan masalah. Di bab 2 pembahasan terdapat A. pemanfaatan komputer di pesantren, dan B. dampak positif dan negatif komputer di pondok pesantren. Dan bab 3 penutup, pertama ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, jadi pembahasan selanjutnya akan saya serahkan pada Sari Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Komputer banyak digunakan sebagai alat bantu untuk mengolah berbagai jenis data seperti pengolahan nilai siswa dengan komputer, pembuatan daftar nilai, perhitungan rata-rata kelas ataupun laporan-laporan untuk kepentingan evaluasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Komputer juga sudah banyak digunakan untuk mencetak kwitansi tagihan listrik, telepon, atau kredit, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, para developer telah membuat sebagai program komputer untuk membantu dan meringankan pekerjaan publik dalam bidang kesehatan, transportasi, pertahanan, hiburan, dan sebagainya. Akan tetapi, walaupun teknologi informasi telah berkembang sedemikian rupa, terutama komputer, masih banyak layak yang kurang tahu, bahkan tidak tahu kegunaan dari komputer tersebut. Maka dari itu, penulis menyusun makalah sederhana ini supaya setidaknya mereka yang belum mengetahui manfaat di bidang pendidikan komputer menjadi tahu dan apa saja dampak dari penggunaan komputer itu. Karena setiap perubahan pasti ada dampaknya, baik itu dampak positif ataupun negatif, beserta cara mengatasi dampak negatifnya. Dan tujuan demikian membuat makalah ini tidak lain bukanlah ingin menggurui, melainkan saling mengingatkan dan dapat juga sebagai bahan ajar bermanfaat.
Pengaruh komputer di pesantren dalam bidang pendidikan. 2. Daftar posisi penggunaan komputer. 3. Dampak buruk menggunakan komputer. 4. Bagaimana mengatasi dampak buruk komputer. C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengaruh komputer dalam bidang pendidikan di pesantren. 2. Untuk mengetahui dampak positif dari penggunaan komputer di pesantren. 3. Pengetahuan dampak negatif menggunakan komputer di pesantren. 4. Mengetahui cara mengatasi dampak negatif komputer di pesantren. Bab 3. Pembahasan. A. Pemanfaatan komputer di pesantren. Penggunaan komputer dewasa ini sangat banyak karena dapat meringankan pekerjaan mulai dari pekerjaan yang ringan sampai yang berat. Tidak menutup kemungkinan pula di lingkungan pesantren seperti yang ada di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, Rajan Camplong ini. Penggunaan komputer sangat berpengaruh besar terutama dalam bidang pendidikan, seperti memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pesantren didik dan mengerti pelajaran yang diberikan. Dapat menciptakan proses belajar secara individual dan sesuai dengan kemampuan pesantren didik. Mampu memberikan tampilan yang memuat unsur audio visual untuk mengingatkan minat belajar multimedia. Adanya pemberian umpan balik terhadap respon pesantren didik dengan segera mampu menciptakan proses belajar secara kesinambungan, menciptakan santri yang tidak gagap teknologi. Selanjutnya, dampak positif dilanjutkan oleh Nurul Laili. Baik, selanjutnya dampak positif negatif komputer. 1. Dampak positif. Dengan adanya komputer tidak jauh dengan yang namanya internet. Dengan adanya teknologi ini dapat membantu banyak orang dalam berkomunikasi walaupun jaraknya sangatlah jauh serta akan lebih mudah, murah, cepat, dan efisien. Tidak hanya dalam hal komunikasi, komputer juga sangat bermanfaat dalam perkembangan zaman karena dengan ini orang-orang lebih mudah mengetahui serta mendapatkan inspirasi yang beraneka ragam. Sedikit contoh dalam dunia pendidikan, komputer berguna untuk mempermudah kegiatan belajar, mengajar, proses globalisasi, dan sebagainya. Seperti halnya di bawah ini. A. Mempermudah kegiatan belajar mengajar. Hal ini terbukti jelas dengan adanya komputer, pelajar menjadi lebih mudah dalam mencari berbagai referensi, tambahan materi ajaran, dan juga membuat para pelajar lebih mengetahui banyak tentang dunia luar. B. Membantu proses globalisasi. Dengan adanya komputer, membuat dunia menjadi seperti tanpa batas dan sangat dekat antara belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lainnya. Sehingga orang-orang akan lebih mudah dalam menyampaikan gagasan maupun pendapatan serta lebih mudah untuk mendapatkan informasi walaupun nyatanya orang-orang terpisah sangat jauh. C. Membantu dalam mencari informasi. Dengan teknologi komputer dan internet, membuat orang-orang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam hal yang ingin diketahui di internet kapanpun dan dimanapun. Selain dalam hal mencari informasi, kemudahan lain yang didapat yaitu kemudahan dalam penukaran data. Adanya koneksi antara komputer dengan internet ataupun Bluetooth membuat banyak orang dapat menukar data sehingga bisa lebih memudahkan dalam pekerjaan masing-masing. 2. Dampak negatif. Selain memiliki banyak dampak positif, perangkat komputer sebenarnya banyak sekali dampak yang negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Beberapa dampak negatif yang dapat dirasakan yaitu ketergantungan. Kemampuan dari komputer itu sendiri yang bisa membuat banyak orang mengalami ketergantungan untuk terus menggunakannya. B. Komputer bisa menjadi sumber konten berbau pornografi. Dampak negatif komputer berikutnya adalah memicu isu pornografi yang terbesar luas di antara pengguna komputer tanpa pandang bulu. C. Dapat menyebabkan banyak penyakit. Terlalu sering menggunakan komputer dapat mengakibatkan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan seseorang. Selain mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan komputer, kita juga sepatutnya tahu bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Dan diantaranya,
A. Penggunaan komputer terhadap dalam pengawasan ustazah seperti yang ada di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Tiap-tiap laptop para santri diadakan yang namanya sistem screenshot. Dengan begini ustazah biasa memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh santri, sehingga santri juga lebih berhati-hati serta lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. B. Diadakannya sanksi terhadap pelanggar. Seperti yang terjadi di asrama putri Pondok Pesantren Nazatul Tulab, setiap pelanggaran diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya masing-masing. Contohnya, cat dengan ghair muhrim, menonton drakor, drakin, anime, menonton video yang terbuka auratnya, menghapus screenshot, menyimpan foto lawan jenis, dan sebagainya. Dan sanksinya pun beragam, mulai dari peringatan, gunting rambut depan, tiket kamar mandi, hafalan, potong rambut belakang 5 cm, dilaporkan kepada Ustadz Jamaluddin, dilaporkan kepada atasan Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Dan yang parah biasa sampai dikeluarkan dari Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Maka dari itu berhati-hatilah dalam menggunakan komputer agar tidak sampai terkena pelanggaran-pelanggaran di atas. Sebenarnya ya. C. Penggunaan dibatasi waktu yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah diterapkan di asrama putri Nazatul Tulab, penggunaan komputer dijadwalkan secara berkala seperti waktu SLTP hari Selasa, Rabu, Jumat, sedangkan jadwal SLTA hari Sabtu, Minggu, Senin. Hal ini diadakan bertujuan untuk menata waktu serta menghindari jaringan lemot karena banyaknya pengguna komputer. D. Gunakan pengaturan untuk menyaring situs-situs dewasa. Hal ini guna menghindari santri dari situs-situs yang kurang baik yang mana dapat memicu ketergantungan sebagaimana kita tahu sifat remaja yang selalu ingin tahu atau bahasa gaulnya kepo. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Qurratul Aini. Selanjutnya bab 3 bagian penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, komputer dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan beragam cara, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian maupun mengoperasikan program-program penyelesaian problem-problem dan masih banyak lagi. Nah, penggunaan komputer untuk mencari informasi di perbankan, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan teknologi informasi data yang diperoleh informasi yang cepat, akurat, inovatif, dan efisien. Namun meski begitu, kita terutama sebagai santri harus tetap menggunakannya dengan bijak. Selanjutnya saran. Dari semua pembahasan tentang penggunaan komputer dan dampaknya ini, tentunya kita dapat mengambil suatu kesimpulan sendiri-sendiri. Dan kami menyarankan umumnya kepada semua pembaca dan khususnya kita para generasi penerus bangsa supaya menggunakan komputer dan juga teknologi yang semakin maju ini dengan sebijak-bijaknya agar kita bisa setidaknya mengurangi dampak-dampak negatif tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah memasuki penutup. Baik, cukup sekian pembahasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.